Sementara itu, di sisi Xiaoyan terlihat Hanji terlihat panik dan berkata, "Xiaoyan, cepat pergi dari sini. Hongli telah mengirimkan pesan kepada leluhur klan Hong. Dia akan segera tiba ke sini. Kekuatan orang tua itu sedikit lebih kuat daripada milik Cheng Yun," ucap Hanji. Namun saat Xiaoyan hendak mengambil boneka dozo miliknya dan lari, tiba-tiba sebuah kekuatan yang besar datang. Dan ternyata itu adalah salah satu leluhur klan Hong. Dia dengan murka segera berkata, "Karena kau telah berani mencoba membunuh salah satu anggota klan Hong, maka saya akan membunuhmu," ucap Hong Tian Xiao. Sementara itu, Xiaoyan yang terlihat tidak siap bertarung, dia berencana untuk menghindari pertarungan ini dan melarikan diri dari sana. Namun di sisi lain, Cheng Yun yang menyadari niatan Xiaoyan untuk melarikan diri terlihat menahan boneka setan milik Xiaoyan. Xiaoyan yang terlihat geram akan kelakuan Cheng Yun segera mengendalikan boneka setannya kembali dan bertarung dengan Cheng Yun. Menyadari situasinya tak menguntungkan, Xiaoyan terlihat menyandra Hongli untuk kabur dari sana. "Cepat lepaskan Hongli, kalau tidak kamu akan kucincang habis setelah kau tertangkap," ucap Hong Tian Xiao. Xiaoyan hanya acuh tak acuh mendengarnya. Terlihat kemudian Xiaoyan melemparkan Hongli cukup jauh, lalu dia pun berkata, "Saya telah menyembunyikan sesuatu energi yang berbahaya dalam tubuh Hongli. Jika Anda tak segera menanganinya, kurasa dia akan segera mati," ucap Xiaoyan. Mengetahui itu semua bukanlah gertakan, Hong Tian Xiao kemudian mengejar tubuh Hongli yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Melihat ada kesempatan, Xiaoyan segera menghampiri Cheng Yun dan menghantamkan pukulan padanya berbarengan dengan serangan dari boneka setannya. Terlihat segel di tangan Xiaoyan diayunkan dengan cara seperti kilat dan kekuatannya mengarah kepada titik yang fatal di punggung Cheng Yun. Menyadari itu, wajah Cheng Yun menjadi sangat jelek saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Cheng Yun tidak bisa menghindar, dia kemudian menggunakan dogi untuk menahan serangan Xiaoyan. Namun sepertinya kekuatan Xiaoyan terlalu besar, Cheng Yun akhirnya tidak tahan lagi setelah menerima pukulan tersebut dan dia pun tersungkur dan terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya. Boneka setan kemudian bergegas setelah tubuh Cheng Yun baru saja terjatuh. Boneka tersebut mematahkan jari Cheng Yun dan merebut cincin penyimpanannya. Sementara itu, Xiaoyan hanya tertawa dan berkata, "Terima kasih atas hadiahmu, Penatua Chen," teriak Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan pergi, tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan. Setelah itu, dia melebarkan sayapnya dan dengan cepat melarikan diri ke langit di atas kota Tianbei. Kemudian Xiaoyan menemukan lokasi terpencil di sebuah pegunungan. Dia terpaksa bersembunyi di sebuah gua untuk melakukan meditasi di sana. Dan terlihat di dalam gua tersebut, Xiaoyan membuka sebuah gulungan yang dia dapatkan dari cincin penyimpanan Cheng Yun. Gulungan tersebut adalah teknik 3000 badan ilusi petir, harta paling berharga dari paviliun petir angin, dan dikabarkan sebagai tekniknya yang diturunkan dari zaman kuno di kelas tingkat tinggi. Dan di dalam gua tersebut, dia memikirkan beberapa informasi yang telah dia dapatkan. Menurut informasi, Cheng Yun memiliki posisi yang cukup tinggi di paviliun petir angin. Dia seharusnya tak memiliki teknik do palsu. Tetapi mengapa saya tak bisa melihat metode untuk pelatihan itu? Dan kupikir banyak yang hilang dan gerakan 3000 petir hanya di bagian beberapa tingkatan. Sayang sekali, Cheng Yun sudah memiliki salah satunya, umam Xiaoyan. Aku sangat ingin tahu di mana bagian yang kurang tersebut, dan kalau aku bisa menemukannya dan saya bisa menguasai keseluruhan, kemungkinan kemampuannya akan sangat berguna untuk saya di masa depan, ucap Xiaoyan. Dan World Lighting Seal ini sepertinya memiliki kemampuan yang sedikit aneh. Bahkan api surgawiku membutuhkan waktu cukup lama untuk menghilangkannya. Namun karena kekuatan saya sekarang masih lemah, saya sepertinya harus memakan peluang perkasa supaya cepat membantu meningkatkan kekuatan saya, ucap Xiaoyan. Dan setelah aku bisa mengeluarkan jurus pelacak tubuh petir darah ini, aku harus segera menemukan tempat yang aman dan segera melakukan penerobosan ke tingkat dozong supaya aku lebih leluasa berkeliaran di wilayah dataran tengah ini, umam Xiaoyan. Setelah 2 jam bermeditasi di gua, Xiaoyan berhasil mengeluarkan efek dari jurus pelacak tubuh petir darah dan memutuskan untuk pergi dari sana.
Namun di luar sepertinya sudah ada yang menunggunya. Xiaoyan, keluarlah, ucap Cheng Yun yang telah menemukan lokasi Xiaoyan dari pelacak yang ada di cincin penyimpanan tersebut. Ah, Cheng Yun, dia benar-benar mengejarku sampai ke sini, ucap Xiaoyan. Ketika sedang kebingungan karena tak mungkin saat ini Xiaoyan melawan Cheng Yun, tiba-tiba suara terdengar. Anak kecil, sepertinya kau dalam keadaan terluka dan butuh bantuan. Akhirnya aku bisa bangun kembali. Terima kasih, ucap Tianho Junji. Mendengar suara tersebut, Xiaoyan terlihat sangat senang. Kemudian dia berkata, Anda sudah bangkit kembali rupanya. Syukurlah kalau begitu, ucap Xiaoyan. Sementara itu, di luar sudah terlihat orang-orang mencari Xiaoyan. Cheng Yun, apakah benar bocah tengik itu telah tersambar lightning blood cell? Anda cepat katakan di mana tempat dia bersembunyi sekarang. Dia pasti sudah dalam keadaan sekarat, ucap lelaki baju merah. Aku tidak tahu metode apa yang bocah itu gunakan untuk mengeluarkan lightning cell milikku, sehingga aku tak bisa mendeteksi keberadaan pasti dirinya, ucap Cheng Yun. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah kau memiliki kepercayaan diri terhadap jurus pelacak tubuh petir darahmu itu? Mengapa ini bisa terjadi? Kalau tahu begini, dari awal aku akan segera mengejarnya, ucap pria baju merah tersebut. Sudahlah, mengapa kau terus menggerutu? Memangnya kau tak takut pada boneka dozong miliknya, ucap Cheng Yun. Kamu jangan bicara sembarangan, apa yang harus aku takutkan terhadap boneka tersebut, ucap Hong Tian Xiao. Sudahlah, mari kita cari di sekitaran sini, dia tak akan pergi jauh dari sini dengan lukanya yang seperti itu. Dan kalau nanti dia sudah ditemukan, kamu harus berurusan langsung dengan boneka dozong milik bocah tersebut, ucap Cheng Yun sambil tertawa. Di sisi lain, Han Yu bertanya pada kakek buyutnya, apakah mereka menemukan Xiaoyan? Tanya Han Su. Kalau hanya Hong Qian Xiao yang mengejarnya, mungkin aku sudah bisa membantunya. Namun di sana juga terlihat ada Chen Yun, dia adalah salah satu anggota pavilion petir. Kita tak bisa menyinggung salah seorang paksi besar tersebut, ucap kakek tua di samping Han Su. Tapi bocah kecil itu telah membantu klan Han, makanya saya bergerak sampai sejauh ini untuk mencoba yang terbaik supaya bisa membantunya. Dan kakek tua ini menyadari cucu cantiknya ini melakukan semuanya karena sepertinya dia sudah dimantap-mantapin sama Xiaoyan. Anak kecil yang bernama Xiaoyan ini sungguh beruntung, gumam kakek tua di pinggir Han Su. Kemudian tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. Han Su yang mendengar itu semakin khawatir. Kemudian dia berkata, apa Xiaoyan telah ditemukan? Di sisi lain, Cheng Yun berkata dengan nada ejekan, rupanya kau menyerah dan berani keluar. Kupikir kau akan bersembunyi seumur hidupmu, ucap Cheng Yun. Ternyata ada banyak sekali yang datang. Sepertinya penatua Cheng Yun benar-benar membenciku, ucap Xiaoyan. Begitu kau mati, ini akan menghilangkan kebencianku padamu. Jadi jangan khawatir. Dan sekarang aku ingin lihat bagaimana caranya kau bisa melarikan diri dariku, ucap Cheng Yun. Sepertinya kalian berdua sangat bernafsu membunuhku, maka izinkan aku untuk mengambil nyawa kalian berdua duluan, ucap Xiaoyan. Anak kecil yang sombong, apa kau kira boneka dojung tersebut bisa menolong Anda kali ini, ucap Hong Qian Xiao. Hong Tian Xiao, karena kau berkata sebelumnya kau berani melawan boneka tersebut, aku serahkan boneka dojong itu padamu. Biar urusan Xiaoyan, aku yang menghadapinya, ucap Chen Yun. Akhirnya pertempuran pun dimulai. Terlihat sebelum keduanya mendekati Xiaoyan, boneka setan dozong milik Xiaoyan dapat menahan mereka berdua. Tubuh benda ini sungguhlah keras, ucap Hong Tian Xiao. Segera atasi boneka setan ini biar aku bisa leluasa membunuh Xiaoyan, ucap Chen Yun.
Dan di sisi lain, ketika mereka berdua berbincang untuk mengatasi boneka dozo milik Xiaoyan, Xiaoyan segera berkata, "Cepat pinjamkan kekuatan Anda, saya malas berlama-lama melawan cecunguk tua itu," ucap Xiaoyan. "Baiklah, ayo kita lakukan," ucap Tianhe Junji. Seketika aura Xiaoyan berubah menjadi mengerikan dan menyelimuti area sekitar. Terlihat seorang gehuang puncak dengan tiba-tiba berubah menjadi seorang dozong bintang puncak. Sontak ini menjadikan wajah Hong Tianxiao dan Chen Yun sedikit suram. "Apa yang kau lakukan? Mengapa kekuatanmu melonjak sejauh ini?" ucap Chen Yun. "Jangan khawatir, sepertinya dia hanya berakting. Cepat serang dia, serahkan boneka ini padaku." Seketika Chen Yun menyerang Xiaoyan. Ketika mereka beradu pukulan, Chen Yun merasakan aura spiritual yang sangat kuat seperti itu. Bahkan alkemis tingkat 7 pun belum tentu memiliki kekuatan spiritual seperti ini. Kemudian Chen Yun mulai bergumam, "Apa latar belakang bocah ini sebenarnya?" ucap Chen Yun. Kemudian Chen Yun bergumam kembali, namun sepertinya kekuatan ini ada batas waktu. Aku tak perlu khawatir. Yang aku perlu hanyalah mengulur waktu," ucap Chen Yun. Namun terlihat Xiaoyan dengan membabi buta menyerang Chen Yun hingga Chen Yun dengan kecepatan petirnya tak mampu menghindari kekuatan Xiaoyan. Jelas, Chen Yun hanya seorang kelas dozong bintang 3, namun Xiaoyan sekarang adalah dozong bintang puncak akibat bantuan dari Tianhe Junji. Setelah beberapa serangan, Chen Yun terlihat terluka parah, darah segar mengalir dari mulutnya, bajunya sudah tak karuan, sampai-sampai yang tersisa hanyalah kolornya saja. Saat dia menyadari dengan luka dan kekuatan Xiaoyan yang sekarang tak mungkin dia bisa mengalahkannya, kemudian Chen Yun memutuskan untuk kabur. Namun dengan kilat Xiaoyan sudah menghadangnya. Kemudian dengan senyuman yang pahit Xiaoyan berkata, "Anda mau kabur? Enak saja. Katanya Anda ingin membunuh saya tadi," tanya Xiaoyan. "Bocah tengik, Anda jangan berani-berani membunuh saya. Kalau kau lakukan itu, Paviliun Petir Angin takkan tinggal diam," ucap Chen Yun. Sayangnya, saya tak takut dengan sekumpulan alat petir seperti kalian." Dengan segera, Xiaoyan pun menyerangnya. Namun di sisi lain, Chen Yun yang sudah tidak mempunyai pilihan lain mengeluarkan jurus terlarangnya. Jurus ini bisa membunuh penggunanya, namun memungkinkan orang yang di dekatnya juga ikut terbunuh. Belum melancarkan jurus tersebut, Chen Yun berkata, "Jika aku harus mati, saya akan membawamu bersama saya ke neraka," ucap Chen Yun. Sableng nih kakek tua, siapa juga yang mau ikut bareng dia," ucap Xiaoyan. Sementara itu, terlihat Hong Tianxiao menyadari ini akan percuma. Dia segera memutuskan untuk melarikan diri sebelum terkena tendangan maut milik Xiaoyan dan boneka dozongnya yang terlihat masih berdiri kokoh melawan Hong Tianxiao. Sementara di sisi lain, Hanzu dan kakek buyutnya sedang berbincang. Xiaoyan, dia benar-benar cocok sekali menjadi suami saya," ucap Hanzu. "Anak kecil ini, dia benar-benar gila. Kekuatannya melonjak begitu cepat dan dia bisa menyebabkan Chen Yun mengambil keputusan untuk menghancurkan dirinya sendiri," ucap kakek buyut. "Apakah dia akan baik-baik saja?" ucap Hansu. "Kukira dia akan baik-baik saja dengan kekuatannya, namun ini akan menjadi masalah. Dengan membunuh Chen Yun, dia akan mendapatkan masalah dari Paviliun Petir Angin," ucap kakek buyut. Di sisi lain, Xiaoyan menyadari meskipun Chen Yun tubuhnya sudah hancur, namun jiwanya akan berhasil lolos. Sayang sekali, meskipun tubuhnya hancur, jiwanya telah lolos," ucap Xiaoyan. Kemudian setelah pertempuran berakhir, Hanzu dan kakek buyutnya menghampiri Xiaoyan. "Anak kecil, Anda adalah seorang pria yang sangat luar biasa. Anda tak memberi ruang pada lawan untuk melarikan diri. Anda benar-benar menakutkan," ucap kakek buyut. "Anda terlalu memuji saya," ucap Xiaoyan. Kemudian dengan malu-malu Hansu berkata, "Sayang, apa kau baik-baik saja?" ucap Hansu.
Aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir, ucap Xiaoyan. Aku adalah kakek buyut klan Han. Anda bisa memanggil saya dengan Han Pei, ucap Han Pei. Oh iya kakek buyut, baiklah, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, karena masalahnya sudah selesai, sepertinya saya harus pergi sekarang. Dan di masa depan, Hansu ingatlah, Anda dan kakak Anda jangan menikah dengan siapapun. Tunggu aku di masa depan. Aku pasti kembali dan menjadikan kalian selirku yang ke-100 dan ke-101, ucap Xiaoyan. Baiklah Xiaoyan, aku dan kakak akan menunggu. Tak masalah walaupun kami jadi yang ke-1000, ucap Hansu. Esokan harinya setelah pertarungan tersebut terlihat di menara petir utara. Di sana ada seseorang yang sedang duduk di kursi pemimpin. Diketahui bahwa tablet spiritual milik penatua Chen telah rusak. Kemudian dia memerintahkan 3 orang penatua untuk menyelidiki kejadian di klan Hong. Sementara itu di tempat Xiaoyan dia sedang melakukan pelatihan untuk menerobos bintang 9 Do Huang. Pelatihannya berlangsung sekitar 7 hari. Setelah berhasil menerobos ke bintang 9 Do Huang, akhirnya Xiaoyan melanjutkan perjalanannya. Terlihat Xiaoyan sampai di sebuah kota dan di sana sudah tersebar berita bahwa Chen Yun dibunuh oleh seseorang pemuda yang bernama Xiaoyan. Dan di setiap dinding bangunan sudah ditempel daftar buronan dirinya. Poster buronan ini disebabkan oleh orang-orang dari Paviliun Angin Petir Utara. Dari beberapa obrolan penduduk di sana, Xiaoyan mengetahui bahwa ada 3 orang penatua yang menyandra klan Han. Sepertinya taktik ini digunakan untuk membuat Xiaoyan menampilkan diri. Paviliun Petir Angin sepertinya benar-benar dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Jika mereka benar-benar ingin aku datang, maka permintaan mereka akan segera aku kabulkan, gumam Xiaoyan. Mengetahui niatan Xiaoyan, kemudian Tian Honjunji berkata, anak kecil, apakah kau bermaksud pergi ke kota Tianbei lagi? Tempat tersebut pasti sudah dijaga oleh beberapa penatua dari Paviliun Petir Angin, ucap Tian Honjunji. Mendengar itu, kemudian Xiaoyan berkata, mau bagaimana lagi, mereka telah keterlaluan, aku tidak bisa hanya diam saja, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, mari kita pergi, aku akan membantumu, semoga saja di sana tidak ada orang yang berada di puncak kelas Dozong, ucap Tian Honjunji. Kalau begitu, terima kasih Tuan Yao, ucap Xiaoyan. Kemudian Xin pun beralih ke tempat keluarga Han. Sosok yang terlihat cantik dan anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam istana klan Han. Adik, kau telah berada di sini setiap hari. Anda jangan terlalu cemas, dia akan baik-baik saja, ucap Han Yu pada Hansu. Mendengar itu, kemudian Hansu berkata, kakak, apakah menurutmu dia akan datang? Tanya Hansu. Lalu Han Yu menjawab dengan ragu-ragu, Xiaoyan kemungkinan akan datang, ucap Han Yu. Aku berharap dia tidak akan datang. Tidak penatua dari Paviliun Petir Angin adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiaoyan sangat kuat, dia mungkin tidak cocok melawan mereka bertiga, ucap Hansu. Tenang saja, kakanda kita akan tiba di kota Tianbei dengan sayap yang indah dan mengalahkan keparat itu dari Paviliun Petir, ucap Han Yu. Terlihat Hansu tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia memeluk Han Yu, tangannya melingkar di pinggang ramping milik Han Yu. Saat mereka berpelukan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di atas langit kota Tianbei. Seluruh kota ini menjadi gempar ketika aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Xiaoyan, dia benar-benar datang. Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Terdengar suara teriakan dari penduduk kota. Xiaoyan langsung disambut oleh beberapa orang dari Paviliun Petir Angin dan terlihat mereka langsung menyerang Xiaoyan tanpa memberikan aba-aba sedikit pun. Xiaoyan kemudian menciptakan cambuk api dari inti api lotus hijau dan dengan sekali serangan dia dapat mengalahkan 12 orang dari Paviliun Petir Angin. Setelah itu Xiaoyan pun berkata, apakah kekuatan dari Paviliun Petir Angin hanya sebatas ini? Teriak Xiaoyan.
Kemudian 3 orang muncul di hadapan Xiaoyan dan menurut pengamatan Xiaoyan, ketiga orang tersebut adalah penatua dari Paviliun Petir Angin yang mencapai bintang 5 dozong. Lalu Xiaoyan pun berkata, sepertinya kalian bertiga adalah penatua Feng, penatua Lei, dan penatua Dian kan? Tanya Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, Paviliun Petir Angin benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa rupanya, ucap Xiaoyan. Di sisi lain, para tetua berkata, beraninya kau membunuh Chen Yun, dasar bocah tengik, ucap salah satu penatua. Kemudian Xiaoyan pun menjawab, itu adalah kesalahannya sendiri, ikut campur dalam urusanku, ucap Xiaoyan. Anda memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh penatua Paviliun Petir Angin. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan, ucap penatua kedua. Tidak berlama-lama, Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya. Kemudian boneka Dozong segera muncul di hadapannya. Terlihat para tetua tersebut kaget dan berkata, itu benar-benar boneka kelas Dozong, bahkan Paviliun Petir Angin kami tidak punya memiliki harta karun seperti itu. Tidak terduga bahwa kau memiliki kekayaan seperti itu. Namun Anda jangan berpikir boneka tersebut tidak akan bisa melindungi hidupmu, ucap penatua. Jika itu tidak cukup, bagaimana dengan ini? Terlihat jari Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin berwarna putih salju. Seketika aura Xiaoyan menjadi bertambah. Melihat itu, kemudian penatua Lei berkata, Hong Tian Xiao, kami akan menyerahkan bonekanya padamu, ucap penatua Lei. Baiklah penatua Lei, Anda dapat yakin bahwa boneka ini tidak akan ikut campur dalam pertarungan Anda, ucap Hong Tian Xiao. Kemudian tiba-tiba Han Pei muncul dan berada di samping Xiaoyan. Dan sepertinya Han Pei ingin membantu Xiaoyan di sana. Melihat itu, Hong Tian Xiao berkata, Han Pei, jika kau ikut campur, maka klan Han akan dihancurkan oleh Paviliun Petir Angin, ucap Hong Tian Xiao. Mendengar perkataan tersebut, Xiaoyan pun berkata, Tuan Han, ini adalah urusanku. Aku mohon Anda jangan ikut campur, biarkan aku menanganinya, ucap Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, saya percaya kepada kemampuan Anda. Satu kehormatan dan kebahagiaan keluarga Han bisa menjadi teman Anda, ucap Han Pei. Lalu tak lama kemudian terdengar suara teriakan, semua anggota membentuk formasi penjaga petir surga, ucap si penatua. Kemudian semua anggota dari Paviliun Petir Angin membuat semacam penjara di area tempat Xiaoyan. Seketika wilayah kota Tianbei dikelilingi oleh petir yang membentuk sebuah penjara. Xiaoyan, terlepas dari apapun asal-usulmu, kami tidak peduli, segeralah menyerah jika tak ingin mendapatkan kematian yang sangat tragis, ucap penatua Peng. Dasar pengecut, hanya beraninya menggertak dan menggunakan keluarga Han sebagai sandera, hanya untuk memancingku keluar, ini sangat memalukan, ucap Xiaoyan. Anda jangan khawatir, setelah kematian Anda, klan Han tak ada urusan lagi dengan kami dan kami akan membebaskan klan mereka, ucap penatua Peng. Jangan terlalu banyak cocok, segera keluarkan semua kemampuan kalian dan coba bunuh aku jika kalian sanggup, ucap Xiaoyan. Pertarungan pun dimulai, terlihat Xiaoyan segera mengeluarkan api surgawinya dibantu dengan kekuatan spiritual dari Tuan Hon Junji. Dua gabungan kekuatan ini menjadikan Xiaoyan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Sementara itu, boneka Dozong milik Xiaoyan terlihat fokus berhadapan dengan Hong Tian Xiao. Di sela-sela pertarungan, Tian Hon Junji berkata, Xiaoyan, cepat selesaikan ini dengan cepat. Di dalam formasi ini, kekuatan spiritual saya tak bisa bertahan lama, ucapnya. Baiklah, saya akan mencobanya dengan secepat mungkin, ucap Xiaoyan. Tanpa menunggu lama, Xiaoyan terlihat menggabungkan 3 nyala apinya. Para tetua Paviliun Petir Angin sangat terkejut dibuatnya. Kemudian mereka berkata, 3 nyala api, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, ucap penatua Peng.
Di sisi lain, Tian Hongjunji berkata, Xiaoyan, serahkan seranganmu pada titik formasinya, jangan pada salah satu penatua. Dengan hancurnya formasi tersebut, otomatis ketiga tetua itu akan terluka sangat parah, karena semua energi dan kekuatan mereka kini sedang dialirkan pada formasi tersebut, ucap Tian Hongjunji. Ah, begitu ya. Baiklah, terlihat bunga api lotus mengarah ke formasi tersebut dan ketika bertabrakan sebuah ledakan dahsyat pun terjadi. Setelah ledakan tersebut, semua tetua terlihat bermandikan darah dan dengan cepat Xiaoyan mencuri semua cincin penyimpanannya dari mereka. Sementara itu, semua orang yang melihat ini semakin merasakan kengerian dari sosok pemuda yang bernama Xiaoyan. Bukan hal yang mustahil, namanya akan segera tersebar setelah kejadian ini. Menyadari kekuatan mereka tak cukup kuat untuk melawan Xiaoyan, para tetua melarikan diri dari sana dengan keadaan yang sudah terluka parah. Xiaoyan kali ini berbaik hati dan tidak membunuh mereka semua. Sementara itu, Hong Tianxiao sangatlah geram ketika ketiga tetua melarikan diri dari Xiaoyan. Dan di sisi lain, Xiaoyan yang melihat boneka kesayangannya mengalami beberapa goresan, dia sangat marah. Kemudian dia berkata, karena kau telah berani melukai bonekaku, maka matilah jalan keadilannya. Mendengar perkataan Xiaoyan, raut wajah Hong Tianxiao sangatlah suram. Dia tak mempunyai kesempatan untuk melawan Xiaoyan. Kemudian dia meminta belas kasihan dan berkata, Xiaoyan, kasihanilah aku. Sudah 5 hari saya belum makan, ucap Hong Tianxiao. Xiaoyan yang mendengarnya hanya acuh tak acuh. Kemudian dia menjawab, bodoh amat, emang gua bapak lu. Lalu dengan cepat Xiaoyan segera menyerangnya. Dengan sekali serangan Xiaoyan dapat melumpuhkan Hong Tianxiao dan memasukkan roh tubuh Hong Tianxiao ke dalam botol penyegelan. Setelah itu Xiaoyan terlihat sangat senang karena dengan roh dozong ini Xiaoyan dapat membuat boneka setan lainnya. Kemudian Xiaoyan segera menghampiri semua klan Han dan berkata, kupastikan pavilion petir angin tak akan menjadikan kalian lagi sebagai sandera setelah kepergianku, ucap Xiaoyan. Apakah Anda tak akan kembali lagi, ucap Han Su. Jika kekuatanku sudah melebihi mereka semua, aku akan datang dan melomok kalian semua, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, terima kasih banyak sudah menyelamatkan lagi klan Han. Saya tak akan melupakannya, ucap Han Yu. Senior, Anda tak perlu terlalu sopan. Aku hanya minta bantu aku merawat baik kakak Han Chong. Aku akan segera ke daratan tengah dan semoga di masa depan kita bisa bertemu lagi, ucap Xiaoyan. Kemudian terlihat Xiaoyan pun pergi dan kepergian Xiaoyan ini diiringi 2 tangisan dari wanita cantik yaitu Han Yu dan juga Han Su. Sementara itu suara samar-samar terdengar bersama menggilangnya Xiaoyan. Jangan khawatir, ingatlah ucapanku waktu itu, yakinlah aku akan kembali dan menjadikan kalian berdua sebagai selirku yang ke-1000, ucap Xiaoyan. Waktu berlalu, Xiaoyan terlihat tiba di sebuah hutan dan mulai memikirkan cara untuk tetap bersembunyi. Sebelum dia naik ke tingkatan dozong, dia kemungkinan tak akan bisa bersaing dengan para tertinggi dari pavilion petir angin dan dalam periode tersebut dia harus tetap bersembunyi dari mereka. Kemudian Xiaoyan bergerak kembali ke kota transformasi tulang dan di kota tersebut Xiaoyan memutuskan untuk beristirahat di sana. Tidak berselang lama ketika Xiaoyan sedang berjalan, ada seorang kakek tua yang menawarnya sebuah peta. Adik kecil, apakah Anda berniat membeli sebuah peta? Tanya kakek tua. Apakah Anda mempunyai peta rinci wilayah utara dataran tengah ini? Tanya Xiaoyan. Tentu saja, aku memilikinya dan ada tempat di sini yang sangat menarik. Apakah Anda berminat? Ucap si kakek. Ada sebuah tempat di dalam peta tersebut yang sangat menarik. Ah, tempat apa itu? Tanya Xiaoyan. Itu adalah kolam darah surgawi. Dikabarkan di sana setiap tahunnya akan ada gelombang energi yang sangat aneh dan misterius. Selain itu, kolam darah surgawi hanya akan ada 5 hari. Dan setelah 5 hari berlalu, kolam tersebut dengan misterius akan menghilang sendirinya, ucap si kakek. Apa istimewanya kolam tersebut? Tanya Xiaoyan.
Tentu saja sangat menarik, dikabarkan dapat membantu beberapa elit doguang menerobos ke tingkatan dojong, ucap si kakek. Ah, masa iya? Tanya Xiaoyan yang terlihat tidak percaya. Sudahlah, kalau Anda tidak percaya, ucap si kakek sambil pergi. Tunggu dulu, jangan marah, saya berminat untuk membelinya, ucap Xiaoyan. Terlihat si kakek sialan, rupanya tukang tipu, dia bergumam. Pemuda cungkring ini sepertinya orang baru di sini, dia mudah sekali untuk ditipu, gumam si kakek sialan. Sementara itu, Xiaoyan yang terlihat senang karena ada kemungkinan kalau dia bergegas ke tempat tersebut, dia akan bisa segera naik ke tingkatan dojong. Di sini, jujur Mimin merasa sedih selama bacain alur BBTH. Baru kali ini seorang fuckboy yang dipuja-puja oleh semua wanita bisa ditipu sama seorang kakek peot.